Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki Pekan Suci dengan merayakan Minggu Palem pada hari ini, Minggu 24 Maret 2024. Karena pada Minggu Palem, Injil dibacakan dari kisah sengsara yang sangat panjang, Pasio. Saya membacakan Injil yang dibacakan ketika perarakan atau sebelum perarakan Palem, Injil yang selalu akan menjadi pilihan sebelum umat memasuki gedung gereja. Ini juga berkaitan dengan peristiwa Minggu Palem, bagaimana Yesus disambut di Yerusalem. Kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai 10. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem, di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke kampung itu, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu mengapa kamu melakukan itu, jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya, dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu Palem disebut sebagai Minggu Palem karena memang pada minggu ini kita, umat Kristiani di seluruh dunia, merayakan Pekan Suci atau memasuki Pekan Suci dengan Minggu Palem untuk mengenangkan Yesus yang masuk ke Yerusalem, disambut dengan meriah, dengan daun-daun yang diletakkan, orang bahkan membuka pakaian mereka dan meletakkannya di jalan yang dilewati oleh Yesus. Namun saudari-saudara, saya ingin mengajak kita untuk mengarahkan pandangan kita kepada keledai yang menjadi tunggangan Yesus masuk ke Yerusalem. Fokus renungan mengarah ke situ. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, ketika mendengar kata keledai, mungkin yang tergambar dalam pikiran kita, dalam benak kita, itu adalah binatang yang kecil, lamban, lemah, bahkan bodoh. Gambaran yang tidak sepenuhnya salah sebetulnya. Dari segi kecepatan, memang saudara-saudari, keledai tidak bisa disamakan dengan kuda. Meski keduanya berada dalam satu genus. Dalam mekanika dikenal istilah tenaga kuda, yang merupakan ukuran kemampuan mesin. Tidak ada istilah tenaga keledai. Pacuan kuda, kata yang seringkali kita dengarkan dan bahkan kadang juga menjadi ajang judi, pacuan kuda, juga lebih lazim terdengar ketimbang pacuan keledai.
Keledai memang tidak seagresif kuda, tidak secepat kuda, tidak sekuat kuda. Jalannya lambat dan saking lambatnya terkesan malas, tidak punya inisiatif. Ada peribahasa seperti keledai, artinya bodoh, kadang keras kepala. Ada lagi peribahasa yang mengatakan keledai hendak dijadikan kuda. Artinya orang bodoh mau dipandang sebagai orang pandai itu tak mungkin. Dalam kedua peribahasa ini saudara-saudari, keledai dipandang sebagai binatang bodoh. Tidak heran banyak orang tersinggung kalau kemudian dijuluki otak keledai. Namun jangan pula kita lupa saudara-saudari, ada peribahasa yang baik juga tentang keledai. Keledai tidak akan pernah jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Peribahasa ini mau mengatakan bahwa sebodoh-bodohnya keledai, binatang itu toh belajar dari pengalaman juga. Kegagalan dijadikannya pelajaran agar tidak terulang kembali. Keledai belajar dari sejarah. Anehnya saudara-saudari, manusia, Homo sapiens, makhluk yang berpikir, atau manusia yang berpikir, malah seringkali mengulangi kesalahan yang sama. Manusia agaknya perlu belajar dari keledai perihal memetik kearifan masa lampau. Apakah hanya itu? Tentu saja tidak, saudara-saudari. Keledai juga merupakan binatang pekerja berat. Dia bukan pemalas. Jalannya memang lambat, tetapi semua tugas dituntaskannya. Keledai jelas mempunyai ketahanan kerja yang tinggi meskipun lamban. Aton itu bahasa Ibrani untuk keledai mengacu kepada justru daya tahannya. Dalam sehari keledai sanggup berjalan 30 km. Meski lambat, keledai konsisten menjalani panggilannya. Dia tidak pernah mutung, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah mogok, apalagi marah dan tersinggung. Itu bukan sifat keledai. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kepada para murid yang diminta oleh Yesus untuk pergi mengambil sebuah keledai muda, dia berpesan bahwa Tuhan, katakan kepada mereka, Tuhan memerlukannya. Saudari-saudara, pada masa itu di Palestina, keledai hewan terhormat. Bukan hewan yang dianggap hina. Bila raja pergi berperang, dia akan mengendarai kuda. Jika raja datang dengan maksud damai, dia akan mengendarai keledai. Yesus masuk ke Yerusalem bukan untuk menaklukkannya secara politik. Tentu saja bukan. Melainkan untuk menyerahkan dirinya, menyelesaikan karya penyelamatannya. Dia datang bukan untuk berperang, melainkan menawarkan damai. Bukan paras yang garang, tetapi paras lemah lembutlah yang ditampilkannya. Yesus datang dalam damai dan demi kedamaian. Dan keledai merupakan simbol perdamaian. Keledai menjadi wahana kedatangan Yesus ke Yerusalem meski tidak dianggap oleh orang kebanyakan karena tidak segagah kuda. Lamban terkesan bodoh. Tapi keledai dihargai oleh sang guru dari Nazaret. Bahkan kepada para murid yang diutus menjemput keledai tersebut, Yesus berpesan, Tuhan memerlukannya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukannya. Yesus, Allah yang menjadi manusia, tidak sungkan untuk mengaku bahwa dia membutuhkan pertolongan keledai itu. Yesus tidak menyembunyikan kenyataan tersebut. Dia berkata dengan terus terang, dia sungguh-sungguh membutuhkan keterlibatan keledai di dalam menggenapi misinya.
menjadi pendamai antara Allah dan manusia. Yesus memang membutuhkan peran serta keledai yang belum pernah ditunggangi orang. Kenyataan ini selaras pula dengan maksud kedatangan Yesus ke Yerusalem. Hewan yang akan digunakan untuk maksud suci haruslah hewan yang belum pernah dipakai untuk tujuan apapun. Keledai muda itu secara tidak langsung diangkat menjadi rekan sekerja Tuhan dalam menuntaskan misinya menjadi juru selamat dunia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, menjadi rekan sekerja Yesus, menjadi simbol perdamaian, itu merupakan tugas yang mesti dijalani keledai muda itu. Tidak ada paksa memaksa di sini, tidak ada transaksi. Yesus tidak memaksa keledai tersebut untuk tunduk kepadanya. Sebaliknya sang keledai pun kelihatannya pasrah sepasrah-pasrahnya, menerima tanpa syarat kala para murid menghamparkan pakaian mereka di atas punggungnya. Tidak ada pemberontakan, yang ada hanya kerelaan untuk terlibat di dalam karya Tuhan. Dia bersikap laksana hamba Tuhan, tidak menolak kerja dan rindu untuk menyenangkan hati Tuhannya. Bahkan sang pemilik keledai itu pun tidak kuasa untuk menolak permintaan Yesus. Lagi pula, siapa yang bisa menolak Tuhan jika dia memang memerlukannya? Di Minggu Palem ini, saudara-saudari, kita kembali menyaksikan Allah yang menjadi manusia itu memasuki Yerusalem. Kedatangannya memang hendak menggenapkan janji Allah dalam dirinya. Dia datang ke Yerusalem memang untuk mati, tapi bukan mati konyol, bukan mati sia-sia, tapi mati untuk menyelamatkan, untuk mendamaikan Allah dan manusia. Pertanyaannya, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, pertanyaan yang sungguh perlu kita renungkan dengan serius. Apakah Tuhan memerlukan kita? Apakah Tuhan memerlukan Anda? Apakah Tuhan memerlukan saya? Sebetulnya saudara-saudari, kalau kita merenungkan dengan serius, tidak perlu kita berpikir yang perkara-perkara yang besar, hal-hal yang luar biasa. Cukuplah kita pikirkan tugas-tugas kita yang biasa, aktivitas hari-hari kita. Keledai di Minggu Palem hanya mengerjakan bagiannya. Dia tidak mengubah diri menjadi kuda perang, kuda untuk pacuan, atau untuk orang Sumba, kuda untuk pasola. Dia tidak mengubah diri menjadi kuda. Dia memang mustahil melakukan itu. Dia menjadi dirinya sendiri, tetap menjadi keledai yang mengerjakan bagiannya. Namun dia menyelesaikan tugasnya itu dengan baik. Ya, apakah Tuhan memerlukan saya? Apakah Tuhan memerlukan Anda? Apakah Tuhan memerlukan saudara-saudari? Apakah Tuhan memerlukan Bapak Ibu sekalian? Untuk tugas apa, saudari-saudara? Barangkali untuk menjadi eyang atau opa-oma yang baik bagi anak dan cucu. Atau menjadi aktivis yang baik, anggota basis umat lingkungan yang baik. Atau menjadi karyawan yang baik, pegawai yang bekerja dengan jujur, dengan tulus. Ataukah menjadi majikan yang baik. Baik di sini berarti kita mampu mengerjakan semua yang Tuhan berikan kepada kita untuk ditanggung-jawabi, untuk dilaksanakan. Sekali lagi saudara-saudari, apakah Tuhan memerlukan kita? Apakah Tuhan memerlukan Anda? Kalau saudara sudah menemukan jawabannya, maka saudara memenuhi panggilan Tuhan itu. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur
karena Engkau masuk ke Yerusalem untuk menyelesaikan misi penyelamatanmu. Meski kami seringkali tidak memahami dengan penuh akan karyamu yang bertolak belakang dengan pola pikir dengan logika manusiawi kami. Namun izinkan kami untuk melaksanakan, ambil bagian dalam karya-karya yang Engkau percayakan kepada kami. Biarlah kami seperti keledai yang Engkau perlukan untuk memasuki Yerusalem, melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami dengan baik, dengan benar, dan tuntas. Tugas kami sebagai orang-orang Kristiani, tugas kami sebagai garam dan terang dunia di tengah masyarakat. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Skala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.